Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat selalu. Puji syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan dan kasih setianya yang terus menyertai kita. Dan hari ini pun kita diberi kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan melalui Sekar Semakin Dekat Kristus. Untuk mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, biarlah kita masuk di dalam doa, kita satukan hati bersama. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami kadang tidak lagi sepenuh hati mengikut Engkau ataupun melakukan hal-hal yang menyakiti Engkau, mendukakan Engkau, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolong kami, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Dan hari ini kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan berkati, beri kami hati yang rela untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk diajar, dipimpin, dan diperbaharui, makin diperlengkapi, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema Sekar kita pagi hari ini yaitu orang bebal. Nas Alkitab diambil dari Mazmur yang ke-14. Saya hanya bacakan beberapa bagian ayatnya. Yang pertama, ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat yang terakhir, ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Kata bebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti tidak cepat tanggap, tidak tajam pikiran, tidak mengerti atau sukar mengerti. Di dalam Alkitab, kata bebal ini pun sering kali disebut. Di antaranya Amsal pasal yang ke-26 ayat 11 mengatakan bahwa orang bebal adalah orang yang mengulangi kebodohannya. Sedangkan tadi kita baca di Mazmur 14 ayat yang pertama. Dikatakan orang bebal adalah orang yang berkata tidak ada Allah. Jadi menganggap Tuhan itu tidak ada. Perbuatannya jijik dan busuk. Itu arti bebal menurut Mazmur 14 ayat 1. Ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa Allah memandang dari sorga, melihat kepada anak-anak manusia, apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Ternyata di mata Allah tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak mencari Allah, tidak seorang pun yang melakukan perbuatan yang baik. Wow. Berarti semua orang di mata Tuhan adalah orang bebal, termasuk kita. Betul, kita dahulu adalah orang yang bebal, yang hidup menurut kemauan sendiri, menurut pikiran sendiri. Apapun berpusat kepada diri, tidak butuh Tuhan. Semua keberhasilan adalah karena kerja keras, oleh dan bagi diri sendiri. Tidak ada tempat bagi Allah dan orang lain. Tetapi syukur kepada Allah, bahwa Allah justru mencari kita. Allah memilih kita untuk dijadikan sebagai angkatan orang benar, menjadi umat Tuhan. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang menjadi juru selamat dengan mati di kayu salib menebus kita, sehingga kita boleh menerima anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Di dalam Mazmur 14 tadi Daud menutup di dalam ayatnya yang ke-7 bahwa ketika Tuhan memulihkan kondisi Israel, maka Israel bersuka cita, bersorak-sorak.
Ya, datang keselamatan dari Sion bagi bangsa Israel. Kita semua telah menerima keselamatan anugerah itu dari Tuhan, yaitu Kristus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa kita. Maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita bersyukur, bahkan teramat bersyukur mengingat akan kasih setia Tuhan, mengingat akan kebaikan dan anugerah Tuhan. Tetapi cukupkah jikalau kita hanya mengucap syukur dengan mulut kita? Mazmur 14 ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita haruslah mengucap syukur bukan hanya di dalam perkataan, tetapi keluar dari hati, yaitu dalam wujud yang nyata. Yang pertama, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Segala rencana, pikiran, perbuatan, kehendak kita haruslah kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena dialah yang menjadi pemilik atas hidup kita. Tuhan yang sudah menebus kita, membebaskan kita. Tetapi bukan berarti kita bebas semaunya menuruti kemauan kita. Tetapi haruslah kita tunduk di dalam kedaulatan Tuhan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhanlah pusat hidup kita. Segala-galanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dengan demikian barulah kita dapat menikmati segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, punya hati yang mau belajar dan menerima pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi tuntunan bagi kita sehingga kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Supaya kita terhindar dari kebebalan atau hidup yang lama, hidup yang berdosa, yang jauh dan tidak mencari Tuhan. Dengan menggali firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, janji Tuhan adalah bahwa kita akan menjadi lebih bijaksana di dalam menggunakan hidup kita, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Yang ketiga, punya hati seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan dan kepedulian kepada orang lain. Dengan punya hati yang rindu untuk memberikan, menjadi jalan atau menjadi saluran berkat Tuhan supaya orang lain yang melihat kita, melihat hidup kita, perkataan, perbuatan dan sikap atau tingkah laku kita itu boleh melihat Kristus yang hidup sehingga mereka pun boleh percaya dan menerima kasih anugerah Tuhan. Yang keempat, punya hati yang rela dan penuh sukacita menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah dengan melayani umatnya. Selagi kita punya kesempatan dan tentunya sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan talenta, kemampuan, dan pimpinan serta tuntunan Tuhan bagi kita. Biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semakin mengerti dan memahami firman Tuhan dan kehendak-Nya di dalam memampukan kita untuk melakukannya setiap hari sehingga kita terhindar dari kebebalan ataupun kembali kepada kehidupan lama yang jauh dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, memberi kami kekuatan, mendorong kami, bahkan memperingatkan kami supaya kami terus bersandar kepada Tuhan, hidup berpusatkan Tuhan di dalam segala kegiatan, segala perkataan, bahkan pikiran kami. Kami tidak lagi berjalan menurut keinginan sendiri, tetapi di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dan hati kami yang sudah dibaharui oleh Tuhan, biarlah itu hati yang terus bertumbuh ke arah Tuhan, bertumbuh memiliki hati yang seperti hati Tuhan, penuh belas kasihan, kepedulian kepada orang lain, tetapi juga hati yang penuh sukacita, rela dipakai oleh Tuhan, karena sesungguhnya kami adalah milik Tuhan. Tuhan sudah beranugerah bagi kami. Biarlah kami boleh sepenuhnya dipakai oleh Tuhan
untuk memuliakan Engkau, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan dan berkat serta kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami terima di dalam anugerah Kristus Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa di dalam namanya yang kudus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan, biarlah itu mengingatkan kita semua, memberi kita kekuatan untuk hidup berpusatkan Tuhan di dalam segala hal. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.